guru SMP Negeri Boyolali. Di sini bersama siswa SMP Negeri Boyolali, Mas Eko Wahyu Marsono dan Mas Bagas Supriyanto. Siswa? Saya siswa kelas 9A. Mas Bagas? Kelas 10A. Kami di sini mau mengadakan kajian keislaman untuk mengisi kegiatan bulan Ramadan dengan tema ketauhidan. Di sini Pak Guru mau membacakan kitab hadis Rawahul Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata baginda Umar radhiyallahu anhu, pada ketika kami di hadapan Rasulullah SAW di satu hari, tiba-tiba nampak pada kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak bekas perjalanannya, seperti tidak baru habis dari berjalan, lagi tidak kenal dia seorang pun daripada kita. Ia duduk di dekat junjungan Nabi SAW dan merapatkan kedua lututnya kepada dua lutut junjungan Nabi, serta menaruhkan kedua tangannya di atas kedua paha junjungan Nabi dan berkata, "Hai Muhammad, terangkanlah hal Islam kepadaku." Maka bersabda Rasulullah SAW, Islam itu hendaklah engkau saksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, dan hendaklah engkau mengerjakan sembahyang, hendaklah engkau membayar zakat, dan hendaklah engkau berpuasa Ramadan, serta hendaklah engkau pergi haji ke Baitullah bila engkau puasa pergi ke situ. Maka berkata orang yang bertanya tadi, betul. Berkata baginda Umar radhiyallahu anhu, maka kami heran sekali mengapa ia bertanya kepada Rasulullah dan membenarkan. Kemudian dia berkata lagi, orang yang bertanya tadi, terangkan kepadaku dari hal iman. Bersabda Rasulullah SAW, hendaklah engkau beriman kepada Allah, pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusan-utusannya, dan hari kemudian. Dan hendaklah engkau beriman kepada qadar, baik bagusnya maupun buruknya. Berkata orang yang bertanya tadi, betul. Berkata pula, bersabda Rasulullah SAW, berkata pula orang yang bertanya lagi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terangkanlah kepadaku dari hal ihsan. Bersabda Rasulullah SAW, hendaklah engkau berbakti kepada Allah seolah-olah engkau tahu Dia, maka bila tidak tahu Dia, hendaklah terasa olehmu bahwa Dia, Allah itu tahu akan engkau. Bertanya lagi orang tadi, terangkan kepadaku dari hal as-sa'at, hari kiamat itu. Bersabda Rasulullah SAW, orang yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih tahu daripada yang menanya. Berkata orang yang bertanya tadi, terangkanlah kepadaku dari alamat-alamat kiamat itu. Bersabda Rasulullah SAW, ialah bila budak-budak perempuan
jazirah, memperanakan tuanya perempuan. Dan engkau tahu orang-orang yang tidak bersandar, telanjang, melarat, pengembala kambing itu main tinggi-tinggian rumah. Berkata Umar radhiyallahu anhu, lantas ia berlalu atau pergi. Sedang saya tetap diam. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada saya, hai Umar, tahukah engkau siapakah orang yang bertanya tadi? Saya menjawab, Allah dan utusannya lah yang lebih tahu. Kemudian bersabda Rasulullah SAW, dia itu Jibril datang kepada kamu hendak mengajar kamu tentang agama kamu. Tapi diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini meriwayatkan sahabat Umar pas duduk-duduk bersama Kanjeng Nabi bersama sahabat yang lain, kemudian didatangi orang tadi yang ternyata malah malaikat yang mengajarkan tentang agama Islam, sama kamu agama yang dianut Umar radhiyallahu anhu, berarti agama Islam tentang tauhidan. Salah satunya ada yang termasuk yang ditanyakan ada Islam, yang kedua ada iman, yang ketiga ada ihsan. Mas Bagas, dari penjelasan hadis tadi bisa disimpulkan rukun Islam ada berapa dan bisa disebutkan. Yang keras ya. Rukun Islam ada 5. 1 Syahadat. Ya. 2 Sholat. 3 Berpuasa. 4 Bayar zakat. 5 Haji. Bagus. Nah, berarti yang disampaikan Mas Bagas pengertiannya sudah sesuai dengan yang Pak Guru bacakan hadis tadi. Mas Eko sekarang setelah iman tadi ditanyakan, malaikat tadi yang menyerupai orang tadi menanyakan tentang iman. Ya, rukun iman ada berapa Mas Eko? Sebutkan. Rukun iman ada 6. 1 percaya kepada Allah, kedua percaya malaikat, kedua percaya kitabullah, 3 ya. ketiga percaya kitabullah, 4 yang keempat percaya kepada utusan, percaya kepada utusan Allah, percaya kepada Rasulullah, utusan. yang kelima percaya kepada hari akhir, yang keenam percaya dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar itu kejadian, itu Takdir. Takdir baik dan Takdir baik. Kita harus percaya. Terus yang ketiga tadi ditanya juga tentang ihsan. Nah, di ihsan ini Pak Guru kasih penjelasan. Ihsan itu kesimpulannya bahwa kalau kita pas mendekat atau menyembah kepada Allah dengan melaksanakan sholat, kita bawa perasaan kita bawa seluruh jiwa raga kita, seolah-olah kita itu menghadap Gusti Allah, melihat Allah, merasakan kehadiran Gusti Allah. Jadi kita usahakan waktu kita sholat, keimanan ketauhidan kita fokuskan, hanya kita berhubungan atau matur berdoa kepada Allah. Kalau kita belum bisa meyakini seperti itu, paling tidak kita harus yakin bahwa Allah itu mengetahui kita, melihat mengawasi kita. Jadi kita usahakan pas sholat itu tetap khusyuk, semampu kita
nanti sok ingatan lari langsung kita kembali Pikiran kemana-mana banget. Bacaannya ya pas belajar itu ya bisa tenanan syukur nanti belajar angan-angan maknane latihan belajar menghafalkan artinya maknane pas sholat itu ya kalau baca doanya ya kalau angan-angan maknanya itu masuk di ranah ihsan ya. Terus penjelasan yang paling bawah ini tentang hari kiamat ya, ini sedikit Pak jelaskan hari kiamat. Malaikat tadi bertanya, Kanjeng Nabi juga tidak tahu. Jawabannya yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Itu intinya Kanjeng Nabi juga sendiri tidak tahu. Malah yang tahu malah malaikat Jibril karena langsung tangan kanannya Gusti Allah, panglimanya Allah itu tahu. Terus untuk pembelajaran keimanannya kepada sahabat Umar, malaikat tadi menanyakan ciri-cirinya saja. Ciri-cirinya kalau sudah datang, ya, di sini diterangkan kepadanya alamat-alamat kiamat, ya, berarti mendekati tanda-tanda yang besar kiamat. Jawabnya Kanjeng Nabi, bilang budak perempuan jazirah memperankan tuanya perempuan, ya, budak ini pembantu atau reman. Jazirah itu di tanah Arab sana, di Arab Saudi itu masih ada perbudakan, ya, enek pembantu. Kuwi wis ngelairke duwe putra, duwe anak putri, melahirkan putri. Tiba-tiba putri kuwi bose di kan nek wis arep kiamat kan rusak. Bose wis nganggo bantune akhirnya punya anak putri karena darah turunnya bose akhirnya diobati jadi bose. Nah, berarti kan di sini cocok budaknya melahirkan anak perempuan yang jadi tuanya. Jadi anaknya segede jadi bose, ibunya jadi pembantu atau budak. Ini salah satu tandanya. Bisa diamati di kehidupan tonggone Mas Eko, Mas Bagas, ada enggak yang ibu-ibu atau masih gadis perawan kerja di Arab Saudi, di tanah Arab? Ya, ada. Kalau di tanah Arab tidak ada Pak, kalau di negara lain ada. Khususnya diterangkan di Jazirah Arab, berarti di tanah Arab. Ya, dari TKW di Saudi. Nggak ada khususnya. Nggak ada, Mas Eko? Tidak ada. Oh, kalau di tempatnya Pak Guru dulu ada, malah agak banyak. Ya. Tapi alhamdulillah imannya tonggo-tonggo Pak Guru masih banyak yang agak kuat, jadi tidak melahirkan anak perempuan yang jadi tuanya. Mungkin insya Allah karena di lingkungan kita belum ada kiamat ya insya Allah gue sih rodo jauh. Lalu keterangan berikutnya nih. Dan engkau tahu orang-orang yang tidak bersandal. Bersandal ini nganggo serandal balas kaki, berarti cokok, nyekeran cokok. Karena apa? Karena ora kuat tuku serandal mergo saka melarate. Ya, kuwi nang ndi mlaku nganggo kakinya tanpa alas. Nang ndi yo nyambut gawe sok malah golek rasa utawa ngewangi resik-resik kebun tanggane utawa halaman tanggane karena saking miskinnya larangnya tidak punya uang untuk beli serandal. Nah, ini keterangan itu. Terus bersandal telanjang melarang. Yang dimaksud telanjang ini kok tidak pakai pakaian sama sekali, tidak. Itu dulu Pak Guru tetangganya masih Pak Guru masih kecil, banyak tetangganya yang pakainya celana bujang gajah
kayak kalau silat itu toh tidak pakai baju atau pakai sarung toh tidak pakai baju. Nah yang dimaksud ya itu karena apa? Karena tidak kuat beli baju, tidak kuat beli pakaian, saking melarat, saking miskinnya. Untuk makan sehari-hari aja hobi panggung lagi yo bisa bentuk orang. Terus telanjang melarat. Nah, melarat juga itu saking miskinnya. Kalau di sekitar Mas Bagas rumahnya sih oke mau randuwe ora. Masih banyak orang miskin ora. Wis sugih-sugih. Mas Eko, dekat rumahnya masih banyak orang miskin. Mungkin kalau standar mawon Pak. Ada dosennya gitu ya. Ini saling mendekati tanda-tanda ini. Dan penggembala kambing. Nah, jadi ada pekerjaannya amal wedhus di wedhus upeh dimu. Nah, setiap hari ini penggembala kambing itu main tinggi-tinggian rumah. Maksudnya apa? Maksudnya wong sing melarat orang duwe sandal, terus orang nganggo klambi mergo ora iso tuku, wong melarat, terus wong sing gawane ngiku wedhus kuwi wis do saingan gawe omah apik-apikan. Dadi tinggi-tinggian omahe dhuwur-dhuwuran, tingkat-tingkatane oke-okean. Wah, padahal Mbah Bejo tukang ngiku wedhus diupeh gampang tingkat 3. Nah, disaingi tanggane tingkat 4, tanggane tingkat 5. Jadi sak desa iki omahe tingkat kabeh jor-joran dhuwur-dhuwuran. Nah, ini namanya ini tinggi-tinggian rumahnya seperti itu. Itu nggih. Itu contoh. Tadi yang tamu yang memberi pembelajaran tadi siapa Mas Bagas masih ingat? Kalau saya masih ingat Siapa? mereka Jibril. Iya, bagus. Malaikat Jibril. Terus Pak Gus sampaikan yang lain kaitannya dengan keimanan, iman kepada Allah. Kita harus percaya, yakin Allah itu Sang Khalik, Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta itu ketemu mutlak, ketemu wajib. Di samping mempunyai nama-nama yang baik, kalau nama-nama baik Allah kan Asmaul Husna, itu juga mempunyai sifat-sifat wajib, namanya sifat wajib bagi Allah. Nanti Pak Gus sampaikan dulu garis besarnya. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan. Nanti Pak Gus bacakan kitabnya ya. Ikilah sifat 20 ikan kadui Allah. Wujud setunggal, tidak bako mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, besar, alam, qadiran, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiran, mutakaliman. Ya, itu buatan sinten sing hitung. Ada 20. Jadi tiap halaman 44 kali 5 ada yang berarti 20 sifat wajib bagi Allah. Oke. Contohnya wujud. Nah, wujud artinya apa Mas Iko? Wujud artinya Allah ada. Nah, betul. Tidak Mas Bagas? Artinya terdahulu. Ya. Tidak artinya terdahulu atau dahulu. Sebelum alam semesta, dunia makhluk-makhluk ini Allah itu sudah ada. Itu hubungannya dengan yang nomor 1 al-wujud. Al-wujud itu Allah mutlak. Wujud Allah itu mutlak dahulu sebelum kehidupan dan alam semesta ada. Mungkin Pak Guru yang sebut yang tadi secara garis besar ada yang masih ingat, bisa menyebutkan, apalagi bisa menyebutkan artinya. Mas Eko coba
wujud, wujud sudah tadi, kidam sudah, yang lain baqa, apa artinya? kekal. Nah, betul. Apalagi Mukhalafatun lil hawadisi, artinya nanti kalau belum tahu Pak Guru sampaikan. belum paham. Paham. Ya. Terus qiyamuhu binafsi, Si Asina. Allah berdiri sendiri. Mas Bagas, yang lain Sami'an. samian. Artinya? Alhamdulillah. Nah, apalagi? Muta'aliman. Nah, muta'aliman, ya. Apalagi? Qudro. Ya, betul. Apalagi? Basiron. Siron. Ya. Bisa ya, insya Allah apa nih 20 Mas Bagas? Ya, insyaallah. Mas Eko? Insya Allah. Ya, sekarang pertanyaannya, kira-kira yang masih ragu-ragu, yang belum hafal atau belum tahu artinya tadi, selain Mas Eko Mukola Fatumil Awadisi, ada yang lain? Mas Bagas? Basiron. Siron, ya nanti Siron. Kalau Lagi? pulau Qadiron, Siron. Ya, kita bacakan dulu nih. Mukhalafatul hawadisi, tegese wajib dening Allah itu berbeda dengan makhluk. Ing sakaene kan ciptaane bukan berbeda dengan makhluk. Mukal sama dengan makhluk. Mukhalafatul hawadisi. Jadi Allah itu adanya mutlak dan wujudnya berbeda dengan makhluknya. berbeda dengan makhluknya. Terus yang kedua tadi basiron. Basiron. Basiron itu artinya Allah maha melihat. Allah mukal ura-ura. Jadi Allah itu maha melihat seluruh isi alam, nanti semut cilik temu kayak bisa dilihat Allah Subhanahu dengan sifat wajibnya basi. Yang satu tadi apa? Qadiron. Qadirun. Qadirun. Kita baca malam ini. Tegese wajib anane Allah iku zat kang apes. Berarti kuasa. Pak Guru ki macane rada berkah bagus jane iki guru. Jadi ana wajib ing Allah kuwi kang kuasa. Nggih, Kuasa. Maha kuasa. Mokal kan apes ki nanti kekuatan. Nggih. Jadi ngomong melih yang belum paham, maaf ya Pak Guru, yuk belajar bareng-bareng. Sama ada baca kitabnya Yesus. Insya Allah sudah. Ya, jadi sifat wajib bagi Allah ada 20. Itu Pak Guru sampaikan, semoga menambah keimanan, ketauhidan di kita, terutama pada yang hadir di kajian ini. Sebelum nanti berakhir, ada tanggapan kesan-kesan dari Mas Bagas untuk kegiatan kajian hari ini? Silakan. Ya, kalau saya itu senang dan bahagia Pak Guru karena sudah dapat ilmu-ilmunya itu. Ya. Kedepannya bisa diyakini, menambahkan keyakinan dan bisa diamalkan ya. Ya. Kalau untuk Mas Eko kesan-kesannya? Kalau saya ya alhamdulillah menjadi lebih bersyukur karena sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali dan insya Allah bisa menambah keimanan dalam hati ketika beribadah, bisa lebih khusyuk dan bisa lebih yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang kekal
Tuhan yang Maha Esa. Allahu mulkus samawati Wal ardi innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Pak Guru juga menyampaikan tanggapannya, semoga anak-anak dengan Pak Guru sampaikan kajian ini bisa menambah wawasan dan bisa menguatkan keimanan kita untuk ilmu tauhid kita. Jangan hanya di syariat itu ya ketemu fikih kita merasakan wudhu, sholat, rohnya, keimanannya ya, tapi dengan keyakinan penyembahannya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, khususnya bagi diri Pak Guru sendiri bisa untuk memberi pembelajaran mengoreksi diri untuk lebih baik dan untuk bisa lebih lagi meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Untuk kedepannya kita sudah menjalani puasa 10 hari, masih 20 hari. Semoga kita sama-sama bisa mengisi kegiatan puasa Ramadan kita dengan memperoleh menggapai pahala-pahala yang lebih besar semaksimal, yaitu dengan mengaji, tadarus, berzikir, sholat, sedekah. Jangan lupa jamaahnya semampu kita usahakan, kita pelihara. Dan sholat tarawih kita sekuatnya, buat sholat 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh. Yang penting kalau sudah maksimal ditutup dengan sholat witir berapa rakaat? Kalau saya biasanya 3, Pak. Nah, yang ambil 1 rakaat saja boleh. Usolli sunatan witir, nah, mereka. Ya, mungkin dari kami untuk kajian hari ini cukup sekian dulu. Banyak kekurangan kesalahannya dari Pak Guru, mohon maaf.